Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak bersama Ibu Indah ya. Sudah siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran kedua. Oke anak-anak, let's go. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan minum, berkembang biak, serta peka terhadap rangsang. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, anak-anak, apalagi ya nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Ya, yang pertama ada trakea pada serangga, kemudian kulit pada cacing, dan paru-paru pada reptil, amfibi, dan burung. Anak-anak, tumbuhan juga memiliki alat pernapasan. Adapun alat pernapasan tumbuhan yang pertama adalah stomata atau mulut daun, lentisel lubang di bagian batang, dan rambut akar. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentu saja tinggi badanku bertambah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu. Aku memelihara ayam di rumah. Ayamku kurawat, setiap hari ku beri makan, sehingga ayamku tumbuh besar. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan bertelur. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusu. Adapun contohnya, yang pertama ada ayam, kemudian ada kadal, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri hewan yang beranak, yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, yang ketiga menyusu. Contohnya sapi dan kambing. Coba kalian perhatikan, kambing ada daun telinganya? Iya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya ya, tumbuhan juga memerlukan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Makanan tumbuhan berupa air dan karbon dioksida. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Kelandak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, ini lambang sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, untuk mengasah kemampuan yang sudah kalian dapatkan, Ibu berikan beberapa soal. Yang pertama, sebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, jelaskan perbedaan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kemudian kalian berikan masing-masing 3 contohnya ya. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 alat pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat, sebutkan 4 alat pernapasan pada hewan. Yang kelima, berterima kasih adalah salah satu bentuk pengamalan sila ke titik-titik yang berbunyi titik-titik. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.